Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya adalah dari pelanggaran yang dulu pernah terjadi pada kakek kita Adam alaihi salatu wassalam, yang mana Allah telah memaafkannya sebagai contoh kepada cucu-cucunya. Tidak pernah ada ceritanya maksiat mendatangkan kebahagiaan, baik pun urusan agama ataupun urusan dunia. Dulu sebelum ada pelanggaran, kakek kita minta apa saja datang seketika tanpa perlu capek, tanpa perlu kerja, cukup ingin selesai, ingin datang waktu di surga. Begitu ada pelanggaran diturunkan di muka bumi, cucunya biar ambil pelajaran, jangan pernah menyimpulkan maksiat itu akhirnya bahagia. Maksiat mesti akhirnya susah, walaupun awalnya sepertinya mau enak. Diceritakan dalam sebagian cerita Israiliyat, waktu Nabi Adam diturunkan di muka bumi ini, karena maksiat itu tidak terjadi kecuali waktu pertama kali terjadi pada kakek kita, kemudian diturunkan di bumi. Begitu beliau datang 100% ngamalkan agama, Nabi maksum dari kesalahan. Maka seluruh buah yang ada di bumi ini tidak ada yang masam, semuanya manis semuanya. Rizkinya manusia, ringkesnya enak semuanya. Sampai terjadi kejadian pelanggaran pertama kali di muka bumi ini. Qabil membunuh saudaranya Habil. Maka mulai waktu itu ada buah yang tidak enak, ada yang masem, ada yang kecut, ada yang pahit, ada yang hambar dan lain sebagainya. Tapi waktu itu masih ada kebaikan-kebaikan yang lebih banyak. Daging sampai waktu itu walaupun tidak disimpan, tidak ada busuknya, tidak perlu kulkas, freezer, nggak perlu. Sampai terjadi kemaksiatan di Bani Israel. Akhirnya mulai waktu itu rizkinya manusia yang bernama daging kalau nggak cepat dimakan busuk, perlu diawetkan, perlu dirawat. Dan rizki yang terbesar ini adalah agama. Jadi kalau orang maksiat ini terhalangi dari rizki yang terbesar, yaitu amal agama. Dinukilkan oleh Imam Ghazali bahwa kalau ada orang ketinggalan sholat jamaah, ini tanda bahwa sebelum sholat jamaah tadi dia telah berbuat kemaksiatan. Maka orang-orang yang suka ketinggalan perlu risau. Saya kok suka ketinggalan, ini kenapa? Ini karena hujan? Bukan, karena kamu tidak diterima untuk menghadap kepada Allah berjamaah. Ini ada maksiat yang terjadi pada diri kita. Ini baru ketinggalan jamaah. Kalau nggak sholat tambah parah lagi. Maka diantara doa untuk memudahkan seluruh permasalahan termasuk permasalahan rizki adalah memperbanyak istighfar. Istaghfiru rabbakum, Nabi Nuh bilang pada kaumnya, innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara.
Ada orang datang pada seorang ulama, "Syekh, saya ini rizki saya kok seret, minta amalan, perbanyaklah istighfar." Datang lagi orang yang lain, "Syekh, saya ini sampai sekarang ini ngelamar itu nggak ada yang nerima, calon mertua itu ngelihat saya sudah angkat kaki langkah 1000. Banyak istighfar. Ini dalam Al-Quran nggak ada fadilahnya istighfar diberi istri. Allah janjikan diberi anak-anak. Nah, kalau nggak punya istri mau beranak dari mana kamu? Datang lagi orang yang ketiga, "Syekh, saya ini anak saya perempuan, terus minta doa biar anaknya laki-laki. Banyak istighfar." Allah janjikan kalau orang banyak istighfar, yumditkum bi amwali wa banin. Anak-anak laki-laki. "Syekh, persawahan saya, perkebunan saya ini banyak nggak berhasil." Banyak istighfar. Ringkasnya istighfar itu menyelesaikan permasalahan-permasalahan manusia yang hakikatnya permasalahan tadi nggak selesai karena Allah nggak bantu dia. Kenapa Allah nggak bantu? Karena dosa-dosa yang dilakukan manusia. Kalau dosanya sudah diampuni oleh Allah, beres. Maka nanti orang kalau mau masuk surga dicuci dulu. Untuk menuju tempat seluruh keinginan terlaksana, dicuci dulu sampai bersih dari seluruh dosa, baru dia layak untuk masuk surga yang terlaksana seluruh keinginan dia. Maka di dunia ini ada orang-orang belum masuk surga, tapi keadaan diri dia ini mirip seperti ahli surga, yaitu tidak punya dosa, para nabi dan para rasul. Maka masalah mereka terselesaikan semuanya. Bukan mereka saja, orang-orang yang mengikuti mereka juga Allah akan tolong dengan pertolongan yang mirip. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Ya, kita ini sebagai pelajar ini seharusnya lebih warok lagi. Ini karena kita ini hakikatnya adalah orang yang berguru pada suasana yang dulu pernah ada zaman Nabi, dengarkan hadis dari Nabi, dengarkan nasihat dari Nabi, dengarkan sabda-sabda Nabi, firman-firman Allah, mirip dengan para sahabat. Bedanya kita dengan mereka ini, para sahabat ketemu langsung dengan Nabi, kalau kita ketemu dengan Nabi lewat cerita. Maka seharusnya pelajar ini harus lebih takwa melebihi orang-orang awam. Suatu hari telah datang seorang kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad ditanya, "Untuk apa kamu datang ke sini?" "Ataitu li talabil ilm." Saya datang untuk mencari ilmu. Maka Imam Ahmad yukrimuhu wa yuhayyi' lahu al-ma'wa, di tempat. Kemudian beliau siapkan wadah untuk wudu di tempat istirahat dia, wudu kalau nanti tahajud. Maka pagi-pagi Imam Ahmad menjenguk calon santri tadi. Dijenguk, ternyata air wudunya nggak berkurang. Maka ditanya, "Fulan, kamu tadi malam tahajud enggak?" "Tidak, Syekh, saya molor sampai subuh. Saya tidur sampai pagi."
Maka Imam Ahmad bilang, kamu minggat saja dari sini. Orang yang nggak pernah tahajud itu nggak layak untuk jadi thalibul ilm. Jadi kurikulumnya pondoknya Imam Ahmad, nggak tahajud boyong. Nggak tahajud boyong. Bukan maksiat, nggak tahajud boyong. Ini kalau diterapkan di Al-Fatah bagaimana itu? Separuh lebih boyong semua nih. Jadi maksudnya kita ini perasaan kita jadi thalibul ilm, perasaannya sudah mondok. Ini kan perasaan, kenyataan tuh murid-muridnya para imam, para itu kurikulumnya begitu itu. Ini mau menceritakan ilmunya Nabi, mendengar sabda-sabdanya Nabi, kok tidak amal seperti Nabi. Tidak amal sunnah sudah dianggap perkara besar bagi Imam Ahmad untuk para pelajar. Allahu Akbar. Ini orang-orang yang nggak pernah tahajud ini layaknya jadi orang awam saja, jangan jadi pembicara mewakili Rasulullah. Ya, kita ini harus paham. Nah, kita ini masih jauh. Wa akhraja Ibnu Abi Hatim telah meriwayatkan fi tafsirihi dalam tafsir beliau an Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Imran bin Husain ini seorang sahabat yang punya banyak karomat. Di antaranya kalau beliau tawaf, malaikat-malaikat dari langit turun menjabat tangan beliau. Dan para sahabat-sahabat yang lain juga melihat turunnya malaikat itu. Turun dari atas Ka'bah, jabatan tangan dengan beliau. Imran bin Husain kalau beliau sakit itu, malaikat datang, beliau ngomong-ngomong dengan para malaikat, orang-orang lain pun mendengar pembicaraan tersebut. Ini Imran ibn Husain. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maning qata'a barang siapa yang dia ini memutuskan diri ilallahi hanya kepada Allah. Ini ingkita ilallah maksudnya seluruh harapan, seluruh tawajuh dia hanya kepada Allah saja. Sama sekali dalam hatinya tidak ada harapan kepada selain Allah, namanya ingkita ilallah. Yang keadaannya contohnya seperti keadaan Nabi Ibrahim. Sampai malaikat datang pun beliau tidak gubris para malaikat. Amma ilaika fala amma ilallahi fabala. Kalau pada kamu malaikat saya nggak perlu saya hanya kepada Allah saja. Ini kata para ulama, kalau orang ini punya satu keadaan hatinya memang bersih, sama sekali tidak mengharap makhluk, total seperti Nabi Ibrahim, maka Allah akan datangkan nusrahnya pada dia tanpa melalui perantaraan siapa saja, langsung dari Allah. Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah, tidak menyuruh malaikat, tidak menugaskan malaikat, tidak. Tetap dalam keadaan sepertinya dalam bahaya, bahaya itu justru menyelamatkan beliau. Ya narukuni barda wa salama ala Ibrahim. Apinya ya api itu, tapi api yang dirubah sifatnya oleh Allah. Tidak didatangkan malaikat untuk memadamkan atau tidak. Kafahu, maka Allah akan mencukupi dia kulla mu'natin, setiap perkara yang perlu biaya. Apa yang memerlukan biaya, memerlukan ya biaya, mu'nah. Wa razaqahu, dan Allah akan memberikan rizki kepada dia min haitsu la yahtasibu, dari tempat yang dia tidak menyangka-nyangkanya. Wa man inqata',
Wa man inqata'a, dan barang siapa dia ini putus hubungan ila dunia, kepada dunia. In kita ila dunia maksudnya apa saja pertimbangannya dunya, lupa pada Allah. Wakkalahullah, maka Allah akan memasrahkan dia ilaiha, kepada dunia. Dan dunia itu makhluk, tidak bisa menyelesaikan masalah dia sendiri. Bagaimana bisa menyelesaikan masalah kita? Dunia ini isinya pasir, tanah, emas, perak, besi, udara, kayu. Mereka sendiri ditebang diam aja, dibakar diam aja, digali diam aja, buat keroyokan diam aja. Bagaimana bisa menolong kita? Mereka sendiri itu loh nggak bisa berbuat apa-apa. Maka kalau orang itu sudah tawajuhnya pada dunia, alamat dia ini masalahnya tidak ada habis-habisnya, tidak ada penyelesaiannya, muter dari makhluk ke makhluk, makhluk ke makhluk, makhluk ke makhluk, yang semuanya tidak bisa buat manfaat atau madarat. Intaha, telah selesai Risalatus Suyuti, risalahnya Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala. La ilaha illallah wallahu akbar. Ini dikerjakan ini. Insyaallah semuanya niat, insyaallah. Ya, minta pada Allah. Minta pada Allah. Bila sudah terlanjur dosa gimana Pak? Ya, dosa itu kan ada solusinya, tobat. Tobat. Kita tunaikan yang dulu tidak kita tunaikan, kita qadha yang dulu kita tinggalkan. La ilaha illallah. Termasuk maksiatnya santri, nggak mutolaah, nggak takror, nggak baca mangzil. Ini maksiatnya santri, karena fardu ain dia belajar dan dia tidak ngulang pelajarannya. Maka tobatnya harus mengulang pelajaran-pelajaran yang tertinggal. Tidak bisa diwakili dengan pekerjaan yang lain, tidak bisa diwakili dengan amalan yang lain. Wong maksiatnya di situ kok. Seperti orang maksiatnya nggak sholat, tobatnya yang ngodok sholat, nggak bisa tobatnya dengan khurud fisabilillah. Kalau orang dosanya itu nggak mau dakwah, ya nggak bisa diwakili dengan sholat. Keluar 4 bulan, keluar 3 hari setiap bulan minimalnya. Orang dosanya nggak bayar zakat, nggak bisa diganti dengan sholat tahajud atau dengan sholat fardu, nggak ada kaitannya. Ya tobatnya dengan membayar zakat. Ya begitu juga maksiatnya santri ini ya, datang nggak tepat waktu, pulang sebelum waktu, ini maksiatnya. Ini nggak ada tobatnya kecuali dengan tertib, nggak bisa diganti yang lain. Walaupun kamu wiritan kamu sampai bokongnya tepos, dengkulnya copot, kalau tetap nggak tertib ya tetap maksiat terus sebagai santri. Akhirnya hatinya gelap, sepertinya di pondok tulisannya itu mencuri waktu. Pencuri waktu. Dan waktu itu lebih mahal dari harta, lebih mahal dari segalanya. Waktu beberapa detik untuk la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah cukup untuk membeli surga yang 10 kali lipat dunia. 6:30 sampai 9:30 pagi, sore, jam 1/4 sampai 4/4. Kok dikurangi? Ya ini maksiat. Allah, la ilaha illallah. Ya sementara gitu ya, takror.